Berita hari ini hadir untuk Anda. Saya, Paul Pergesnehe, akan mewawancarai seorang mahasiswa magister jurusan teknik sipil yang saat ini sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Selamat siang, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda dan motivasi Anda masuk ke ITB? Baik, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evan Dinehe. Saya kerap dipanggil Evan. Motivasi terbesar saya kenapa bisa melanjutkan studi magister di Institut Teknologi Bandung, karena basic saya pada dasarnya adalah seorang lulusan sarjana teknik sipil di Universitas Kristen Indonesia. Waktu SMA saya memiliki ketertarikan yang besar di bidang mata pelajaran fisika, dan dari situ saya mulai mengulik beberapa jurusan yang berhubungan dengan jurusan fisika, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk memilih jurusan teknik sipil. Setelah saya menyelesaikan sarjana teknik sipil di Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2020, saya merasa bahwa saya perlu meningkatkan skill saya, sehingga pada tahun 2024 ini saya memutuskan untuk melanjutkan studi magister di Institut Teknologi Bandung setelah melewati beberapa seleksi dan juga berhasil mendapatkan beasiswa dari Kementerian Keuangan, yaitu beasiswa LPDP. Terima kasih. Apa saja tantangan terbesar yang Anda hadapi selama proses masuk ke ITB? Baik, tantangan terbesar saya pada saat masuk di ITB, tantangan itu sudah saya alamin itu pas mengikuti proses seleksi untuk mengikuti seleksi di Institut Teknologi di ITB. Itu saya mengikuti seleksi pada Maret 2024 yang lalu, di mana seleksinya itu ada beberapa tahap yang memang gak gampang untuk bisa dilewatin. Tapi tantangan saya waktu itu karena saya itu kuliah sambil masih kerja di situ, dan saya harus membagi waktu kerja dengan waktu belajar dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti beberapa seleksi di ITB. Tapi puji Tuhan, usaha yang saya lakukan membuahkan hasil yang maksimal, di mana saya dinyatakan lolos dan diterima sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung melalui usaha keras yang telah saya lakukan. Apakah ada momen spesifik yang membuat Anda hampir menyerah? Jika ada, bagaimana Anda mengatasinya? Baik, momen spesifik yang membuat saya hampir menyerah ini sebenarnya pada saat ini sedang saya rasakan, karena salah satunya yaitu saya itu menyelesaikan studi sarjana teknik sipil di salah satu universitas swasta yang masih tergolong biasa. Kemudian setelah saya melanjutkan studi magister, itu langsung naik drastis, di mana saya langsung melanjutkan di universitas top 3 di Indonesia dengan fakultas teknik nomor 1 di Indonesia, dan saya perlu beradaptasi untuk bisa dalam proses pembelajaran maupun lingkungan yang baru dari dalam segi akademik di dalam lingkungan kampus di Institut Teknologi Bandung. Jadi pada awalnya saya merasa tertekan karena proses pembelajaran yang saya terima selama sarjana sangat berbeda dengan setelah saya melanjutkan studi magister, dan itu merupakan sebagai tantangan terbesar bagi saya untuk bisa segera beradaptasi di lingkungan yang baru tersebut, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik. Terima kasih. Bagaimana perasaan Anda saat mengetahui bahwa Anda lulus di ITB? Perasaan saya sangat senang, malah sangat senang sekali. Karena kenapa?
perjuangan saya untuk bisa tembus di ITB itu tidak mudah. Saya harus bisa membagi antara waktu kerja dengan waktu belajar, kemudian saya harus mengejar beasiswa, dan pada akhirnya semuanya saya bisa dapatkan dan bisa memperoleh hasil yang saya inginkan. Dan saya juga merasa bangga karena saya merupakan orang Nias dan berasal dari kampung Bamataluo, dan saya merupakan orang kedua yang bisa menembus kampus ITB sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia, dan fakultas tekniknya merupakan yang paling terbaik di Indonesia. Terima kasih. Terakhir, apa pesan Anda untuk orang-orang yang sedang berjuang untuk masuk ke ITB maupun kampus impian yang lain? Motivasi saya, jangan menyerah sebelum berjuang. Semua itu ada prosesnya, diiringin dengan doa. Karena segala sesuatu yang akan kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Mungkin ada satu momen kita akan mengalami kegagalan, tapi tidak berarti kita akan gagal terus. Justru itu kita jadikan sebagai cambuk untuk memotivasi diri kita di mana titik letak kesalahan yang dan perlu kita perbaiki agar diri kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan cerita inspiratif dari Anda. Semoga sukses di perjalanan di ITB. Terima kasih kembali. Saya berharap wawancara ini bisa memotivasi orang lain yang lagi berjuang untuk masuk di kampus favorit yang diinginkan. Terima kasih.